Hai, ketemu lagi kita sob di TNT Max. Honda Jazz. Ya, mobil itu sudah disuntik mati oleh Honda dan digantikan sama City Hatchback. Tapi apapun itu, sebenarnya mesinnya juga masih menggunakan teknologi yang mirip-mirip sob. Jadi, sensasi berkendaranya juga masih akan hampir-hampir. Tapi sebenarnya di dunia ini ada kembaran Honda Jazz sob. Kayak apa? Kita sikat dulu intronya. Honda WR-V. Honda WR-V merupakan model mobil pabrikan Honda yang belum dirilis di Indonesia, tapi sudah banyak menarik perhatian para pecinta otomotif tanah air. Mobil yang satu ini sebenarnya dirancang untuk dirilis di pasar Brasil dan India, tapi ada kabar yang mengatakan bahwa mobil ini juga akan masuk ke Indonesia. Pihak Honda sendiri belum memberikan tanggal pastinya untuk perilisan mobil ini. Honda WR-V diketahui menerapkan desain dan fungsi yang cukup jauh berbeda jika dibandingkan dengan mobil-mobil pendahulunya. Apakah Jazz sengaja disuntik mati untuk membuat pasar Indonesia beralih pada WR-V ini? Kita tidak tahu sob. Fitur yang canggih dan harga beli yang kompetitif disebut-sebut sebagai salah satu kelebihan dan daya tarik utama dari Honda WR-V ini sob. Di pasar otomotif India sendiri, mobil ini memang sudah berhasil meraih kesuksesan dan popularitas. Nama Honda WR-V merupakan kependekan dari Winsome Roundabout Vehicle. Saking populernya di India, Honda WR-V dipasarkan dengan nama julukan yang cukup unik, yaitu Wow RV. Dari eksteriornya, desain Honda WR-V mengadopsi desain yang mirip dengan generasi ketiga dari Honda Jazz. Walaupun begitu, Honda WR-V memiliki tampilan yang lebih berotot pada beberapa bagiannya, seperti bonet, fender, dan lain-lain. Bodi mobil Honda WR-V bisa dibilang cukup bongsor. Bodi yang agak besar ini menampilkan kesan agresif dan radikal, yang sesuai dengan selera anak muda. Kalau dari interiornya, melihat bagian interior dari WR-V, konsumen akan langsung dimanjakan dengan nuansa kabin yang mewah. Nuansa mewah dan modern ini semakin kuat berkat adanya konsep desain interior yang juga tidak jauh dengan model mobil Honda Jazz. Di area dashboard yang dimiliki Honda WR-V ini juga menggunakan konsep yang mirip dengan Honda Jazz. Sementara itu, bagian panel infotainment-nya yang ada pada kabin ini tampak mengadopsi model panel instrumen yang dimiliki oleh Honda City dengan penataan yang rapi. Bukan itu aja, pada bagian setirnya juga disematkan beberapa tombol multifungsi yang bisa digunakan untuk melakukan pengaturan fitur saat berkendara sob. Biar drivernya tidak perlu kehilangan fokus. Setirnya juga sudah dibekali dengan fitur tilt dan teleskopik, sehingga posisinya bisa disesuaikan dengan postur tubuh masing-masing. Lalu mobil ini juga ada sistem navigasinya sob atau GPS, jadi nggak perlu takut tersesat kalau berkendara. Sementara untuk kursi-kursinya menggunakan bahan material fabrik yang berkualitas. Kita beralih ke fitur. Kalau ngomongin soal fitur, Honda WR-V diketahui telah dibekali pabrikannya dengan fitur yang canggih. Misalnya, untuk fitur infotainment-nya, mobil ini mengandalkan head unit touchscreen audio berukuran 17,7 cm. Honda WR-V juga dibekali dengan beberapa fitur lainnya, seperti ABS, EBD, sensor parkir, dan juga sudah ada fitur intelligent pedals, dual SRS airbag, dan sudah ada driver side window one touch up down operation with pinch guard. Kalau ngomongin mesin dan performa, diketahui ada dua jenis yang ditawarkan oleh Honda WR-V, yaitu mesin bensin dan mesin diesel. Nah ini yang unik sob, yang tidak ada di Honda Jazz, atau mobil-mobil Honda bentuk seperti ini yang ada di Indonesia. Kapasitas tangkinya sendiri menampung 40 liter bahan bakar. Mesin bensin Honda WR-V adalah mesin 4 silinder dengan teknologi SOHC dan iVTEC yang memiliki kapasitas mesin 1199 cc atau setara dengan 1,2 liter. Mesin bensin yang digendong Honda WR-V ini kemudian dipadukan dengan sistem transmisi manual 5 percepatan. Dengan mesin itu tenaganya bisa mencapai 90 PS dan torsinya 110 Nm.
Nah, sementara itu, untuk mesin dieselnya merupakan mesin 4 silinder dengan teknologi DOHC dan iVTEC juga sob, yang memiliki kapasitas 1498 cc atau setara dengan 1,5 liter. Mesin diesel yang dimiliki Honda WRV ini dikawinkan dengan sistem transmisi manual 6 percepatan. Di atas kertas, mesin diesel Honda WRV ini bisa menghasilkan tenaga 100 PS dan torsi maksimalnya bisa mencapai 200 Nm. Soal kenyamanan, Honda WRV ini terbilang nyaman sob, karena sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lengkap, dan apalagi fitur keselamatan juga sudah lumayan. Bukan itu aja, ground clearance yang dimiliki Honda WRV ini juga cukup tinggi. Ini memungkinkan Honda WRV ini menjadi andal walaupun dibawa ke medan off-road sekalipun, tapi bentuknya tetap manis. Kalau ngomongin soal BBM-nya, 1 liternya diklaim bisa untuk mencapai jarak 25 km sob untuk versi dieselnya. Dan untuk versi bensinnya, 1 liternya bisa untuk mencapai 17,5 km. Nah, walaupun belum dirilis di Indonesia, Honda WRV ini sudah sangat populer dan diminati oleh para pecinta otomotif tanah air. Mobil yang satu ini memiliki desain yang atraktif, kabinnya leluasa, fiturnya lengkap. Bukan itu aja sob, efisiensi bahan bakarnya mobil ini pun sangat tinggi. Sehingga konsumen tidak perlu lagi akan kehabisan uang terlalu banyak untuk membeli bahan bakar. Atau cocok banget buat kantong-kantong mahasiswa sob, atau karyawan yang kena PPKM kayak kita. Sekian dulu sob, info dari TNT Max kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. See you in the next video, dan I'll be back.